Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini, saya akan membagikan analisa 5 saham yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Nah, untuk kelima saham ini sangat rutin saya bagikan analisanya setiap minggu, dan analisa pada video ini merupakan updatean dari analisa minggu yang lalu. Jadi untuk teman-teman, silakan subscribe channel YouTube Antek Saham ini atau join ke channel Telegram kita karena saya akan membagikan saham-saham yang menarik di Telegram tersebut. Kemudian juga saya membagikan saham-saham seperti menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Dan ini gratis, jadi nanti boleh join menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan untuk Antek Saham ini juga memiliki membership premium yang tentunya akan lebih banyak benefitnya jika join di premium. Tentunya akan mendapatkan pilihan saham yang menarik, yang paling menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, kemudian ada juga pembelajaran, dan tentunya menjadi prioritas dan bisa konsultasi portofolio setiap harinya. Jadi jika berminat boleh nanti chat saya melalui link yang ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa menonton video sebelumnya yaitu analisa saham cuan, TPIA, ADMR, dan Antam. Untuk video ini atau analisa ini mulai berlaku di tanggal 12 Februari di hari Senin dan berlaku sampai tanggal 16 Februari atau saya update di minggu depan. Oke, untuk analisanya kita mulai dari Goto terlebih dahulu. Untuk Goto boleh kita lihat di sini sudah memasuki area buy kita sesuai analisa di minggu yang lalu jika teman-teman menonton analisa tersebut. Nah, boleh kita lihat Goto memasuki area demand 84 sampai 87 dan menandakan reject boleh dilihat setelah mencapai ternyata dicapai sampai support 82. Setelah mencapai 82 harga di reject dan di close di hari Jumat di harga 84. Dan untuk trading plan yang pertama, yang ini yang kita buy di harga 86 sudah hit, sudah masuk ke area buy sesuai trading plan, dan boleh kita lihat di sini masih sangat bagus, masih tertahan di atas support 81. Jadi untuk Goto analisanya masih sama, masih potensi untuk bergerak naik ke resisten di sini, di 92. Sesuai target pertama di trading plan pertama ini. Target pertamanya di 92 dan target kedua di 97. Jadi untuk Goto masih potensi bergerak naik ke resisten 92. Jika kita lihat secara asing dan juga bandarnya memang terlihat merah di sini. Akan tetapi untuk volume perdagangannya cukup kecil. Jadi untuk buangannya ini untuk sampai saat ini masih bisa kita simpulkan adalah sebuah jualan sedikit atau retest nantinya untuk bergerak naik. Jadi untuk Goto selama masih tertahan di atas support 81 masih sangat bagus. Secara trading plan kita masih sangat bagus dan potensi naik ke 92. Akan tetapi jika support 81 di breakdown nantinya, maka ini perlu diperhatikan karena penurunan selanjutnya berpotensi lanjut ke support 76. Akan tetapi jika masih bertahan di atas support 81, maka tentunya untuk Goto sangat potensi bergerak naik ke resisten 92. Lalu untuk trading plan yang kedua, nah yang ini kita menggunakan sistem atau metode buy on breakout. Nah di sini untuk resisten 92 belum di breakout, jadi trading plan ini belum jalan. Kita masih menggunakan trading plan pertama. Saya ketik saja. Trading plan 1. Target di
TP1 aja, TP1 di 92, lalu TP2 di 97. Tentunya untuk membuat TP2 ini, harga harus mampu breakout dulu resisten 92, karena resisten ini cukup kuat, walaupun masih satu kali di tes oleh harga, boleh dilihat di sini, tanggal 1 Februari, dites, lalu harga bergerak turun memasuki area demand kita. Jadi untuk target pertama di trading plan 1 di 92, lalu target kedua di 97. Nah, secara pergerakannya, pada saham Goto yang masih sideways, tentunya Goto sangat mungkin bergerak naik ke 92. Boleh dilihat di sini masih bergerak sideways. Pada saat di sini pergerakannya cenderung tertahan di support 81. Jadi selama masih bertahan di atas support 81, untuk Goto ini sangat potensi naik ke resisten 92. Untuk membuat target selanjutnya, tunggu resisten 92 ini di breakout dulu, valid di breakout dengan full candle. Nah, jika bisa nanti di breakout, maka kita bisa menaikkan target kita selanjutnya, yaitu di 97, lalu di 103. Nah, ini menjadi target selanjutnya jika bisa breakout resisten 92. Nah, untuk view saya untuk saham Goto akan cenderung bergerak sideways dulu, bisa naik ke resisten dulu, lalu dipantulkan lagi ke support 81. Akan tetapi perlu diperhatikan seperti yang tadi, resisten 92. Jika bisa di breakout, lanjut ke 97 dan 103. Jika support 81 yang di breakdown, maka Goto potensi ke support 76 dan juga 73. Nah, untuk Goto, boleh memperhatikan area-area ini. Boleh dicatat yang pertama, support 81. Saya buat saja di sini. Support 81, kemudian resisten 92. Nah, jika nanti untuk Goto belum keluar dari area ini, area support 81 dan resisten 92, maka seperti yang tadi pergerakannya cenderung bergerak sideways di area ini. Artinya bergerak sideways yaitu konsolidasi atau bergerak naik turun dalam suatu kurun area. Nah, untuk pada Goto ini case-nya di 81 dan juga resisten 92. Nah, boleh nanti memantau area-area ini pada saham Goto. Lanjut, yang kedua, ada Aman Mineral. Nah, boleh kita lihat untuk Aman Mineral Indonesia, masih beberapa hari ini, mulai dari tanggal 5 di hari Senin, masih sideways atau naik turun dengan jarak yang cukup dekat. Boleh dilihat di sini, pergerakannya sampai di hari Senin ditutup 0,99%, di hari Selasa plus 0,66%. Jadi masih naik turun di area resistennya. Dan jika kita lihat di sini, trading plan kita tidak hit, jadi masih bisa kita gunakan dengan catatan harga harus turun dulu ke area ini, ke area 7.050 sampai 7.200. Ini menjadi trading plan pertama. Trading plan 1 pada saham Aman. Dan yang ini trading plan yang kedua. Sebentar. Nah, yang ini trading plan kedua pada saham Aman, cukup jauh. Ya, kita buat buy di area demand di sini. Untuk Aman saya tidak menggunakan buy on breakout karena boleh dilihat di sini masih cenderung tertahan di area resistennya. Jadi untuk Aman akan lebih cenderung koreksi dulu. Koreksi, view saya akan koreksi dulu ke area ini 7.050 sampai 7.200. Jadi menurut saya untuk Aman akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand
Jika masih tertahan di atas supply di harga sebentar 76.50 sampai 78.75. Nah, boleh kita lihat untuk pergerakan aman ini cenderung tertahan ya. Tertahan di area supply ini. Jadi dengan ini untuk aman akan cenderung koreksi dulu ke area demand di 7.050 sampai 7.200. Jika kita lihat secara volume juga di sini memang sangat kecil ya, mulai dari tanggal 5 Februari. Sangat kecil untuk volumenya. Boleh dilihat bandar juga tidak terlalu menonjol. Asing juga tidak terlalu signifikan di sini. Jadi untuk aman menurut saya lebih cenderung bergerak turun dulu ke area demand ini. Nah, yang ini. Lalu nanti penentunya di area demand ini. Jika demand di breakdown, maka akan lanjut bergerak turun. Dan tentunya trading plan pertama akan terkena stop loss. Akan tetapi jika ada rejection, maka boleh masuk dengan target di resisten 7.650. Nah, maka dari itu, jika nanti teman-teman ingin masuk saat harga sudah memasuki area demand-nya, tentu akan atau tetap memantau suatu konfirmasi, yaitu misal candle bullish atau pola candlestick yang lainnya. Jadi jangan asal masuk begitu saja jika sudah mencapai area demand-nya. Tetap memperhatikan apakah ada suatu konfirmasi atau tidak nantinya. Jadi view saya untuk aman akan turun dulu. Lalu nanti di area demand bisa dipantulkan ke atas atau di breakdown ke area demand selanjutnya di 6.575 sampai 6.225. Nah, area-area ini yang bisa teman-teman pantau yang paling krusial yaitu 7.050 sampai 7.200. Karena jika di breakdown akan bergerak turun, akan tetapi jika ada rejection dan volume juga sangat bagus atau asing masuk dan bandar juga masuk, maka boleh masuk dengan target di 7.650. Nah, kira-kira begini. Pandangan untuk aman akan turun dulu, lalu bisa bergerak naik atau melanjutkan turunnya. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Yang dimana untuk Brand ini cukup bagus, dan secara trading plan kita, target kita kalau nggak salah di sini, 5.750 di analisa minggu yang lalu. Boleh nanti dicek kembali. Boleh kita lihat saya membuatkan trading plan langsung buy saya bagikan di hari, kalau nggak salah di hari Jumat ya, di hari Sabtu saya bagikan di tanggal 3 dengan trading plan buy di harga penutupan Jumat di tanggal 2, baik di sini dengan target di 5.750. Dan boleh kita lihat sudah hit target dan cukup banyak atau cukup luber di 16,24%. Jadi jika ada teman-teman yang join juga atau ikut trading plan ini, tentunya sudah profit sekitar 16,24% jika TP di targetnya. Akan tetapi jika masih hold, tentunya akan diseret lagi ke bawah, karena setelah mencapai resisten 5.750 harga bergerak turun kembali dan menandakan rejection atau running sekitar 9-10%. Nah, di sini boleh kita lihat karena sudah mencapai resistennya, maka untuk Brand akan cenderung bergerak turun dulu. Jadi untuk Brand akan cenderung turun lagi ke area demand 4.600 sampai 4.850. Nah, yang ini. Karena sudah di-reject di area resistennya, dan resisten ini cukup kuat pada saham Brand. Resisten ada di 5.750 sampai 5.925. Nah, yang ini. Dibuatkan area. Jadi area ini cukup kuat untuk Brand. Maka jika harga mencapai area ini akan di-reject. Dan jika kita lihat secara foreign buy sell-nya juga di tanggal 7 di hari Rabu kemarin, asing keluar tidak terlalu banyak, akan tetapi keluar di sini boleh dilihat indikatornya berwarna merah, berarti asing keluar di sini. Dan juga bandar keluar walaupun dengan volume yang cukup kecil. Jadi
Penurunannya ini dipengaruhi juga bandar dan asing yang keluar. Jadi untuk brand akan potensi bergerak turun. Kita ganti dulu time frame-nya ke 1 jam. Boleh kita lihat di 1 jamnya, ternyata di close-nya sebelum close jam 4 turun sekitar minus 4,42%. Sempat bergerak naik dulu, lalu bergerak turun kembali sebelum penutupan. Jadi ini menjadi sesuatu yang kurang bagus untuk brand. Tapi masih ada satu support di sini di 5.375. Nah, jika nanti di hari Senin support ini bisa di breakdown, support 5.375, maka brand akan melanjutkan turunnya sampai ke area demand kita yang tadi. Akan tetapi jika belum mampu di breakdown, maka brand potensi naik lagi atau tes lagi ke area supply yang tadi. Ubah ke daily. Nah, di sini. Jadi teman-teman boleh pantau satu support dulu di 5.375. Jika support ini di breakdown, maka akan melanjutkan turunnya ke area demand 4.600 sampai 4.850. Tetapi jika masih bertahan di atasnya, maka potensi tes lagi ke area supply 5.750 sampai 5.925. Saya buatkan saja harganya supaya teman-teman tidak bingung. 5750 sampai 5925. Ini menjadi area supply, dan untuk area demand yang ini. Jadi boleh nanti teman-teman pantau satu support 5375. Jika di breakdown, maka akan melanjutkan turunnya ke area demand. Akan tetapi jika masih bertahan di atasnya, maka bisa naik dulu ke area supply di 5.750 sampai 5.925. Tentunya pantau area supply dan juga demand ini, karena jika kita lihat secara historisnya di sini, untuk pergerakan brand tergolong sideways dengan area konsolidasi yang cukup besar. Jadi boleh nanti memanfaatkan buy di area demand-nya di sini, lalu sell di area supply-nya atau area resistance ini. Boleh nanti memantau area-area ini pada brand. Untuk membuat trading plan, maka boleh menggunakan buy on demand, buy di area demand kembali, stop loss di bawah dari demand dengan target di area supply-nya. Ini menjadi trading plan pertama. Lalu untuk trading plan yang kedua, boleh menggunakan buy on breakout supply. Jika supply di breakout, maka brand potensi lanjut bergerak naik ke area supply selanjutnya di 6.500 sampai 6.800. Ini menjadi area-area yang teman-teman pantau nantinya jika ingin masuk pada saham brand. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT sendiri tergolong cukup bagus ya di sini. Masih bisa bertahan di atas supportnya. Dan jika masuk menggunakan trading plan kita di minggu yang lalu, buy on support di 1035, maka tentunya teman-teman sudah running profit sekitar 1,56%, dan ini juga sudah sangat bagus, atau sudah bisa save profit sekitar 1,56%. Dan secara pergerakannya di sini mulai ada reject setelah mencapai support, maka brand ini BRPT ini menjadi sangat menarik. Maksud saya yaitu BRPT. BRPT ini menjadi sangat menarik karena menandakan rejection di area supportnya. Akan tetapi di sini boleh kita tandain sebuah resisten yang bisa nanti menghalangi pergerakan naik dari BRPT ini, yaitu di harga 1080. Untuk melanjutkan naiknya ke target kita sesuai trading plan yang pertama, yang ini, maka tentunya BRPT harus bisa breakout dulu resisten 1080 ini. Nah, jika bisa nanti di breakout, maka akan lanjut ke target kita. Nah, menurut saya potensi di breakout ya, karena boleh kita lihat setelah mencapai support 1010, harga selalu dipantulkan dan menandakan rejection yang cukup bagus. Lalu secara volume juga sudah mulai bagus, sudah mulai hijau, mulai dari tanggal 6 Februari. Boleh kita lihat asing
mulai dari tanggal 6 Februari sudah mulai masuk, akan tetapi bandar baru masuk di 7 Februari. Jadi untuk BRPT masih sangat bagus dan cocok dimasukkan ke watchlist teman-teman. Karena kita sudah buy di 1035, jadi tentunya jika ingin buy di 1050 akan memiliki resiko yang lebih besar. Jika ingin masuk, boleh menunggu harga turun lagi ke area supportnya, turun ke area support, lalu boleh melakukan pembelian jika ada konfirmasi atau rejection. Nah, jika ada rejection dan turun dulu ke area supportnya, maka boleh menggunakan trading plan pertama. Nah, yang ini. Buy di 1035, stop loss di bawah support 1010, dan untuk target di 1135. Dan secara trading plan ini sangat menarik, karena untuk risk ratio-nya berbanding 1:2,33. Yang dimana untuk risk 4,15% dan untuk potensi profit di 9,66%. Jadi masih sangat menarik secara trading plan pertama ini buy on support. Jika ingin membuat trading plan yang kedua, boleh menunggu harga breakout dulu, resisten 1160. Nah, jika bisa di breakout, maka teman-teman boleh masuk menggunakan trading plan buy on breakout. Tetapi secara historisnya belum mampu di breakout, maka menurut saya akan masih cukup lama untuk bisa menggunakan trading plan ini. Jadi boleh memanfaatkan pergerakan harga yang masih di bawah atau di support dengan menggunakan buy on support. Jadi untuk BRPT akan lebih cenderung bergerak naik menurut saya ke resisten 1135. Jadi nanti boleh memantau support 1010. Jika masih bertahan di atas support 1010, maka pergerakan BRPT cenderung bergerak naik ke 1135. Dan tetapi jika support ini bisa di breakdown, maka BRPT akan turun ke 955 yang ini, dan juga 915. Nah, maka dari itu tentu walaupun tadi view saya akan bergerak naik pada BRPT, teman-teman juga tentu perlu memantau juga support 1010, karena jika di breakdown maka trading plan pertama ini potensi kena stop loss. Akan tetapi jika masih bertahan di atas support 1010, maka untuk trading plan kita potensi nanti hit TP dan bergerak naik ke 1135. Untuk view saya pada BRPT seperti ini, cenderung bergerak naik ke 1135. Lanjut saham yang terakhir atau yang kelima ada Petro. Untuk Petro boleh kita lihat di sini trading plan kita yang buy on breakout resisten 5.300 kurang bagus ya di sini. Boleh kita lihat untuk Petro sempat di breakout di hari Senin tanggal 5 Februari, dan memang kita di premium sudah hit TP2 karena kita masuk di hari Jumat, masuk di menu sore, dan kita profit di 9,72% kalau nggak salah. Jadi kita sudah close posisi pada Petro dan hit TP2. Dan ternyata Petro di sini tertahan di resisten 5.550. Dan jika kita menggunakan trading plan yang ini buy on breakout, maka sebenarnya terkena stop loss di hari Selasa tanggal 6 Februari, yang dimana harga bergerak turun dulu lalu bergerak naik kembali, dan sayang sekali hit stop loss di 5.075. Tapi gak apa-apa, kita lihat lagi bagaimana view-nya. Di sini boleh kita lihat Petro menandakan adanya bearish engulfing dan menandakan fake breakout di 5.300 ini. Nah, maka dari itu untuk Petro cenderung nanti bergerak turun dulu ke area support di sini. Pertama di 5.000, kemudian di 4.740. Nah, support-support ini yang bisa nanti menahan pergerakan turun dari Petro. Nah, karena adanya pola candlestick
bearish di sini atau merah, maka potensi pergerakan Petro selanjutnya akan bergerak turun dulu ke area support, terutama ke support 4.740. Nah, setelah nanti mencapai support ini, potensi rebound kembali ke resisten 5.300. Jadi untuk Petro, potensi bergerak sideways seperti saham brand yang tadi. Jika kita lihat secara volumenya juga di sini, boleh kita lihat mulai dari tanggal 6 Februari, bandar dan asing sudah mulai keluar di sini. Boleh dilihat merah-merah. Dan di tanggal 7, di hari Rabu, close di minus, merah di minus 3,72%. Jadi untuk Petro ini sangat potensi bergerak turun dulu, bisa ke support 4.740. Nah, nanti setelah mencapai support ini, boleh dipantau, karena jika bisa breakdown support ini, maka Petro akan melanjutkan turunnya ke support selanjutnya di 4.570 dan juga area demand di 4.250 sampai 4.380 yang ini. Jadi untuk Petro, jika ingin membuat trading plan, maka sebaiknya kita melakukan buy on demand di area demand yang ini. Kita bersabar terlebih dahulu, wait and see dulu, karena wait and see merupakan salah satu strategi juga. Lebih baik kita menunggu daripada kita kehilangan uang di market. Jadi boleh wait and see dulu ke area demand-nya, di area demand. Lalu jika mencapai area demand, tunggu ada konfirmasi seperti week seperti ini, adanya week, kemudian adanya pola candlestick, misal bullish engulfing atau yang lainnya. Jadi trading plan pertama buy di area demand, saya ketik saja di sini. Trading plan 1 buy area demand, kemudian target TP1 di 4.740, lalu TP2 di 5.000, ya di 5.000. Jadi untuk PTRO atau Petro, jika ingin masuk, menurut saya lebih baik tunggu di area demand dulu, di area demand, lalu buy di area demand dengan target di 4.740 sampai 5.000. Lalu jika ingin membuat trading plan yang kedua, tunggu breakout resisten di 6.000. Akan lebih aman menurut saya menggunakan trading plan seperti ini. Baik, di sini support di bawah 5750 dengan target di sini. Di resisten di harga 6.650. Jadi untuk Petro boleh menunggu dulu, wait and see. Tetapi jika teman-teman suka scalping, tentunya boleh memanfaatkan support-support seperti yang tadi, 5.000, support 5.000, kemudian support 4.740, dan support 4.570. Kemungkinan karena dari historisnya, setelah mencapai support-support ini, harga di reject dan bergerak naik. Tentunya yang suka scalping boleh memantau area-area ini. Tetapi jika teman-teman ingin swing atau lebih aman, menurut saya boleh menggunakan metode buy on demand dan juga metode buy on breakout. Nah, trading plan yang kedua boleh kita gunakan di sini. Buy on breakout, TP1 di 6650, TP2 di taruh di sini 7.200. Jadi untuk Petro, menurut saya lebih aman seperti ini karena untuk saat ini belum ada area entry yang cukup bagus.
Jadi untuk Petro boleh menunggu dulu, wait and see, tunggu harga memasuki area demand atau bisa breakout resisten 600. Jadi untuk Petro, view saya, nah balik lagi ke sini, view saya akan cenderung bergerak sideways di support 4.740 dan resisten 5.550. Boleh memanfaatkan area-area ini jika ingin masuk di trading atau scalping pada saham Petro. Jadi view-nya akan bisa turun dulu, lalu bergerak naik kembali, dan untuk membuat pergerakan selanjutnya tunggu bisa breakout resisten 5.550 dan juga support 4.740. Nah, boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham Petro. Nah, kira-kira begitu analisanya. Jika kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan analisa saya pribadi, bukan ajakan melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.